Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fadilah dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Oke, kita langsung aja lanjut ke soalnya. Eh, di sini untuk dari soal tugasnya itu halaman stok bahan ajar. Buat dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar yang harus mencakup. Yang pertama itu kode judul, kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, kategori, UT daerah, UPBJJ, terus lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan HTML. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UPWJ list, jadi semacam ada filter gitu. Terus ada filter untuk kategori mata kuliah. Terdapat filter yang menampilkan stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan pre-order bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang, reset, ya. Terapkan fitur di Vue.js di semua filter, tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan kita milih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan fitur untuk kategori mata kuliah. Oke. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol, memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks yang berwarna hijau apabila stok safety. Ya, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning atau teks yang berwarna oranye apabila stok atau safety stok stoknya itu menipis, ya. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks yang berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil, melakukan validasi sederhana untuk setiap data frame. Oke. Kita langsung aja masuk ke webnya. Di sini untuk webnya yang coba kemarin Cinta City 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 1 2 3. Oke, login berhasil. Kita langsung aja ke informasi bahan ajar. Oke, seperti pada soal tadi dijelaskan, yang pertama itu menampilkan data stok bahan ajar, kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, quantity, safety, dan catatan HTML. Di sini untuk di bahan ajar, di sini ada judul, kode, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, dan catatan. Di sini udah sesuai dengan soal yang diberikan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini juga saya ada stok bahan ajar untuk mengedit. Contohnya di sini, ini bisa diedit sama kita, bisa diganti manajemen kayak gitu. Misalkan kita ganti misalkan jadi manajemen aja. Tuh kita coba simpan. Oke. Nah, di sini langsung judulnya keganti jadi manajemen aja. Tadinya kan sistem manajemen. Oke, kita lanjut lagi sesuai dengan soal. Terdapat melakukan filter dan sub data stok. Silakan bebas menggunakan elemen filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Oke, kita langsung di sini ada filternya berdasarkan jumlah harga urut berdasarkan PLUP JJJ kayak gitu. Ya bentar tadi apa? UT daerah terdapat setiap UT daerah mata kuliah. Oke. Di sini untuk UPJJJ ya di sini ada Jakarta, ada Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Di sini karena Padang dan Denpasar tidak ada jadi tidak muncul. Ya, terus di sini ada MK pilihan, ada semua kategori, urut berdasarkan harga, judul, sesuai pada soal ya. UT daerah, di sini ada UT daerahnya tadi udah ada, kategori mata kuliahnya juga tadi sudah kita tampilin di sini kategori MK pilihan, misalkan kalau dari Jakarta semua kategori MK wajib kayak gitu. Terdapat fitur hanya menampilkan jumlah stok, kuantiti dan jumlah safety stok dan jumlah untuk menjadi daftar yang dapat untuk melakukan order bahan aja. Di sini untuk menentukan jumlah stok, di sini kelihatan untuk jumlah stok. Nah, ini jumlahnya 28 dengan status aman. Jadi ketika berapa nanti di sintaksnya kita jelasin ya.
Ketika 7 stok menipis, ketika 28 itu stok aman. Ya, seperti itu. Jadi untuk DPS code-nya untuk dari stok bahan ajar di sini seperti ini. Nah, kayak gini. Ketika stoknya mulai menipis, maka mana nih? Nah, ini nih di sini. Nah, di sini if else reset filter di sini. Bentar kosong warning. Woi. Oke, di sini stok pada ajar. Nah, di sini bentuk-bentukan data yang sudah difilter. Nah, di sini. Jika eh, I menampilkan ini, maka dia bakal pilih kategori yang dipilih. Jika filter stok menipis kosong, maka I safety, I quantity sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Stok di sini lokasi rak filter untuk dari ini mana ya? Bentar, saya coba lihat dulu. Nah, ini nih. Ini bukan, ini untuk dari timeline buat sapaan. Berarti di sini. Berarti lebih dari ketika stoknya under dari 10 dia menipis, ketika stoknya lebih dari 10 dia aman. Ya, seperti itu di bagian sini filter data. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu um, terdapat fitur stok yang berdasarkan judul, stok, harga. Tadi kita udah lihat ya, berdasarkan stok, harga, jumlah, judul, harga. Sesuai pada soal yang diberikan di sini, ya, judul, stok, dan harga. Terus di ini ada fitur reset ulang juga. Kita masuk ke sini, kita coba. Nah, ini berdasarkan harga, jumlah, judul. Jumlah ini stok ya. Jumlah ini stok. Nah, ini kayak gini. Ketika under lebih dari 10 maka stoknya aman. Ketika kurang dari 10 maka stoknya menipis, dan ketika stoknya sama dengan 0 maka kosong. Oke. Seperti ini kurang lebih untuk dari ininya. Kita lanjut lagi ke soal. Di sini menampilkan implementasikan dependen option seperti misalkan ketika memilih peta stok berdasarkan OT daerah baru akan menunjukkan peta untuk kategori mata kuliah. Oke, di sini tadi udah muncul ya, teman-teman. Kita udah cobain untuk dari semua fiturnya. Di sini ketika kita pilih UT daerah, maka di sini ada jenis apa ya? Jenis mata kuliah, bukan mata kuliah. Apa namanya itu tadi? Bentar, apa tadi? Ya, menciptakan filter kategori mata kuliah, betul, betul, kategori mata kuliah. Seperti itu. Oke, menampilkan dari stok bahan aja memberikan status aman dengan menggunakan simbol memberikan ini udah menipis, tadi sudah ya. Udah kelihatan di sini ketika jumlahnya under 10 maka dia bakalan menipis, tapi kalau misalnya lebih dari 10 dia bakalan stoknya bakalan aman. Seperti itu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, tracking driver ODS halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1, tetapi di sini perlu menggunakan pengguna framework JS. Terdapat kita menambahkan input dari pre-order yang baru, berikut adalah data pilih yang perlu diisi. Nomor DO. Nah, di sini untuk melihat tracking DO bahan ajar, di sini kita coba langsung aja tes ya untuk di tracking pengiriman. Nah, di sini udah ada untuk nomor DO punyanya si Rina Wulandari. Ya, seperti itu. Ini adanya Wulandari, misalkan ini nomor DO-nya 002, misalkan kita pakai punya saya di sini, saya 053 902 119, misalkan punya saya di sini Muhammad Rido Adila ya. Adila, saya cari ekspedisinya reguler fresh, pilih paket bahan ajar misalkan IPA dasar. Untuk tanggal pengirimannya di sini kita set misalkan di tanggal 12. Tambahan ke deor baru. Nah, di sini data berhasil disimpan
di sini. Seperti itu. Ketika coba kita cek di sini, misalkan kita coba cek juga. Nah, di sini langsung muncul nomor DO dengan NIM ini seri nomor dan definisi paket UT01 2025 tanggal 8 total 120.000. Di sini udah sesuai pada soal ya. Soal harus mengenal NIM, tadi udah, ini juga udah, express reguler, pakai bata aja, gunakan select dan menampilkan halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket manager tersebut di bawah elemen. Ya, tanggal kirim dapat isi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil lokasi time. Setelah harga diargi dari data array objek paket ya. Di sini untuk dari eh logicsnya ya teman-teman. Sini return OPJJ list data bahan ajar OPJJ list kirim data list. Jadi kita deklarasikan dulu di bagian sini. Di sini baru kita compute atau filtering tracking listnya kayak gitu. Nah, jika paket terpilih maka ini p titik kode sama dengan this new do. Jadi ketika paket listnya ini ditemukan sama dengan nomor do nya yang dikirim sama user, maka tampilannya bakal seperti ini. Seperti itu kurang lebih untuk dari penjelasan dari video saya. Saya rasa ini udah cukup untuk dari tugasnya dan sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah atau ada yang keliru, mohon diberitahu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.